warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, panutan kita, suri tauladan, dan sungguh bahwa Rasulullah adalah inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita senantiasa berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan satu kitab yang berjudul Kitab Riyadhus Shalihin, yang dikarang, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dalam bab yang pertama, beliau menamakan judulnya, yakni Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fi Jami'il A'mal wal Aqwal wal Ahwal al-Barizah wal Khafiyah. Artinya, keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan dan ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Wa qala Allah Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, dan daging onta yang telah disembelih dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan kaki Imam An-Nawawi mengutip dari perkataan Ibnu Jauzi, kana ahlul jahiliyah yadhhuna al-baita bi luhumil ibil wa dima'iha, faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu an namdiha, fa anzalallahu hadhihi al-ayah wal ma'na yataqabbalallahu dhalika wa yajzi alaihi kama fi tafsir Ibnu Katsir. Artinya, orang-orang jahiliyah dahulu, ya, pada ayat lam yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin Allah yanaluhu taqwa, orang-orang jahiliyah dahulu mengusap-usapkan Ka'bah dengan daging dan darah hewan kurban. Melihat yang demikian itu, maka para sahabat Nabi berkata, kami lebih berhak mengusapkannya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini
Artinya Allah menerima hal tersebut dan memberikan balasan atasnya sebagaimana yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada hadis yang pertama, wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Riyah ibn Abdullah bin Qurti bin Ghazah bin Adi bin Al-Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adwi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, ya, dari Umar bin Khattab, Rasulullah ia berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Kemudian sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang niatnya atau hijrahnya, ya hijrah di sini dimaksudkan adalah niat, karena bab tentang pembahasan kita ini masih dalam pembahasan ikhlas dan menghadirkan niat. Dan barang siapa yang niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin menikahinya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Diriwayatkan oleh muttafaqun ala sihhatihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rawahu Imam al-Muhaddatsin, diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, nama itu adalah nama Imam Bukhari, ya, nama lengkap Imam Bukhari. Kemudian nama Imam Muslim, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladhani huma asahhu al-kitab. Kemudian dalam hadis yang kedua, yang terakhir, wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin yakni Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah yaghshu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaihi wa hadha lafzun al-Bukhari. Yang artinya Rasulullah bersabda, ada satu pasukan menyerbu Ka'bah tatkala mereka berada di tanah yang lapang. Tanah yang lapang dimaksudkan di sini adalah hamparan tanah yang luas tanpa tumbuhan dan pepohonan. Mereka dibenamkan dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Aisyah berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka? Padahal di dalamnya ada orang-orang pasar. Orang-orang pasar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah orang-orang awam, orang-orang sipil
yang dalam hadis disebutkan barang siapa yang memperbanyak kerumunan dan orang dalamnya melakukan maksiat. Jadi orang-orang fasik yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah masyarakat sipil yang sering-sering berkumpul. Kemudian mereka dan ada yang bukan dari mereka, maksudnya ada orang-orang yang orang-orang sipil dan bukan orang-orang sipil. Beliau Rasulullah menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir, mereka kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwa Nabi bersabda, menurut keinginan sendiri maka hukuman pasti akan mengenainya. Dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak menemani ahli maksiat dan orang-orang zalim, dan bahwasanya amal-amal itu diukur berdasarkan niat pelakunya. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang itu kelak akan dibangkitkan berdasarkan dari amal-amal, dan amal-amal itu diukur berdasarkan niat pelakunya. Ini saja yang bisa saya bacakan, dua hadis yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini tentang al-ikhlas, keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.